Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan kami, bocah biasa-biasa saja di malam hari yang penuh berkah ini. Selamat yang menunaikan ibadah puasa. Baiklah, kita ngobrol santai. Sembari ngobrol santai, kita ngaji sedikit ala kadarnya tentang ini. Kebanyakan orang sekarang berbondong-bondong mencari pahala, dan banyak orang itu salah kaprah mencari pahala di masjid. Nanti kita coba tanya-tanya kepada narasumber satu nanti, gimana perspektifnya, barangkali supaya itu tercerahkan. Sebab kami sendiri melihat semua banyak berbondong-bondong, seperti contoh taraweh, terus tadarusan di masjid-masjid, dan itu tujuannya hanya untuk mencari pahala. Padahal pahala sendiri kalau secara ilmiah itu adalah resultante dua gaya antara syariat dan hakikat. Yang dikerjakan itu akan ada makrifat yang disebut resultante. Mungkin langsung saja ya, biar kita bisa memahami tentang berbondong-bondong mencari pahala di masjid. Barangkali ada perspektif lain dari saudara kita yang dari Jawa Barat, Syekh Jainuddin Al-Jabari. Monggo Pak Idin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tentang pahala ya? Iya. Nah, ini saya akan bacakan sebuah hadis. Hadis riwayat Baihaqi. Akan datang suatu zaman pada manusia, di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Al-Quran melainkan hanya tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah, namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali pada mereka. Nah, itu salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi kalau yang dikatakan jangan pergi ke masjid untuk mencari pahala, terkadang coba cari tahu apa sih pahala itu. Dan ketika orang yang niat hanya mencari pahala, pasti ujung-ujungnya hanya ingin agar bisa masuk surga. Dan seperti itu udah pastilah, udah umum ya. Nah, kalau menurut saya dikaitkan dengan hadis riwayat Baihaqi tersebut, bahwa ini ngeri ya kalau disampaikan ini, bahwa di masjid-masjid akan tiba masa ini, masanya ini sekarang akan tiba masanya Islam hanya tinggal namanya saja,
Quran hanya tinggal tulisannya saja, dan masjid-masjid megah tetapi kosong dari hidayah, kosong dari petunjuk. Berarti ketika dikatakan kosong, berarti tidak ada sama sekali, itu ngeri itu. Makanya coba rubah mindsetnya. Tidak usah mencari pahala, udah mencari ridhonya saja. Mau itu bentuknya pahala, mau itu, yang penting carilah ridhonya. Jadi dalam hal ini, sungguhnya ini kita harus memang praktek, harus melakukan agar kita betul-betul bisa merasakan tentang diri. Sebetulnya Islam ini ilmu yang dilakukan, bukan hanya omong, bukan hanya cerita, praktek. Jadi kembali kepada untuk tentang apa tadi, pahala. Iya. Itu pahala itu apa sebetulnya? Jadi coba dicari tahu pahala itu apa sih? Untuk mencari pahala, sementara ketika mendapat pahala agar untuk bisa surga. Nah, sedangkan kepada yang punya surganya aja kok tidak tahu. Nah itu Makanya mau saran sih ini, tetapi kembali ya ini kepada pribadi masing-masing. Cuman menurut hemat saya, mendingan kita kembali kepada hadis Nabi agar kita dikatakan beragama, kembali ke awal dini ma'rifatullah, awal yang itu mengenal Allah yang mana. Makanya ini ada kaitan dengan syahadat, mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, udah pasti tanpa diucapkan kita akan bersyahadat di situ. Jadi syahadat itu bukan ucapan, tapi memang itu sesuatu kata kerja yang sedang terjadi. Nah, ibarat saya melihat mobil Fortuner terbaru, dia kami pakai semuanya, Fortuner keren. Nah, tanpa diucapkan, saya bersaksi melihat mobil Fortuner baru itu keren gitu, dan tidak perlu diucap. Dan saya pasti akan meyakini seyakin-yakinnya karena melihat langsung. Nah, begitupun tentang agama, baiknya ya kita awaludini marifatul, kenal dulu, kenal Allah. Dalam dalil dikatakan, di dalam apa dikatakan, aku yang awal, aku yang akhir, aku yang zahir, aku yang batin. Nah, di situ dia yang zahir, dia yang batin. Dengan kondisi di dunia ini adalah alam yang memang alam zahir. Jadi kenal dulu Tuhan yang zahir, Allah yang zahir. Tapi itu bukan Tuhan, bukan Allah sebetulnya, tapi sifatnya, sifat wujudnya ya. Makanya ada sifat wujud 20 itu adalah sifat Allah yang 20 itu adalah wujud. Nah, cari tahu tadi sifat wujudnya, bersaksi akan wujud tersebut dan akan berproses bersaksi akan yang batinnya juga. Jadi nggak usah lah cari pahala apa, mendingan cari yang punya pahala itu siapa. betul. Berarti benar itu yang hadis apa? Man arafa nafsa faqad arafa rabba ya. Oh betul itu. Berarti harus mengenal wujud Tuhannya dulu, Ya. baru kita bisa Man arafa nafsa faqad arafa rabba. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka akan mengenal dirinya. barang siapa mengenal dirinya, maka akan kenal dengan Tuhan. Nah, kenal dulu diri yang mana. Untuk mengenal diri harus ada yang menuntun, yang menunjukkan. Jadi harus ada guru. Itu. Tapi guru yang mana? Guru yang betul-betul sudah sampai kepada makom itu. Makanya guru pun
guru itu pun tidak menuntun kita sampai ketemu, sampai kenal, tapi dia memberikan petunjuk jalan dan caranya. Apa yang dilakukan guru tersebut, dia sudah sampai begini loh caranya, begini loh jalannya. Betul. Jadi guru pun hanya memberitahukan jalan dan caranya untuk bisa sampai itu. Selanjutnya ya ketika sudah disampaikan jalan dan caranya, ya kembali ke dirinya masing-masing. Apakah makanya ada yang sebutkan, ada yang sampai dengan berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang berlari, bahkan ada yang secepat kilat. Tergantung Adaptasinya itulah masing-masing. perjuangan. Itu. Baiklah, terima kasih atas perspektifnya Pak Jahidin. Oke, cukup ya. Ini adalah tentang praktek Majelis Zikir Thoriko Naksabandia Khodijah Nusantara. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita sudahi dulu ngaji ala kadarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Ilahi anta maksudi waridho kamat lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.